sedang cantik-cantiknya, tapi tunarungu. Nggak tahu siapa yang menghamili. Ajar kali kan memang mak laki-laki ini ya. Assalamualaikum. Halo mak, apa kabar? Kami mau cerita ya mak. Siapa yang cerita? Mak Dinda lah. Oke. Kali ini tentang Nek Suminem, 75 tahun, tunarungu. Nek Suminem udah 3 kali nikah mak, 3 kali kawin. Nikah pertama umurnya masih 14 tahun. Zaman itu 14 tahun, Nek Suminem ini, Suminem kecil, masih muda, sedang cantik-cantiknya, tapi tunarungu. Nggak tahu siapa yang menghamili dia. Karena dia nggak bisa menjelaskan dengan bagus, dan orang-orang nggak belajar bahasa isyarat waktu itu, orang tuanya nggak tahu siapa yang menghamili dia. Sampai akhirnya melahirkan 1 anak perempuan. Setelah melahirkan anak pertama, kemudian ditinggal suaminya, Nek Suminem jadi janda muda 14 tahun jadi janda kan. 3 tahun menjanda, kemudian Suminem kecil ini kawin lagi, menikah lagi, dapat 2 anak. Setelah dapat 2 anak, ditinggal lagi sama lakinya. Kurang ajar kali kan memang mak laki-laki ini ya. Cuman mau tubuhnya Suminem yang masih muda, masih bahenol itu kan mak. Nah setelah ditinggal oleh suami kedua dan dia punya 2 anak, Nek Suminem membesarkan sendiri kedua anaknya dengan tenaganya sendiri, dengan keringatnya sendiri. Dia kerja sana sini, jadi buruh sana sini, mocok sana sini, karena nggak sekolah, nggak bisa kerja yang bagus kan. Jadi dia kerja di kebun, jadi buruh di ladang orang, dan seterusnya. Sampai anaknya besar dan menikah. Setelah anaknya besar dan menikah, dia dapat 3 cucu. 1 dari cucu dari anak pertama yang tadi, yang kedua dapat 2 orang cucu dari anaknya yang kedua. Nah, setelah dapat 2 cucu, kan dia ditinggal sama suaminya, dinikahi lagi sama laki-laki yang ketiga. Menikah lagi Nek Suminem ini yang ketiga kali. Suami yang ketiga kan mak, berondong mak, masih muda, berondong. Laku juga sama berondong nenek-nenek ini. Ajab kita. Kok mau ya berondong ini sama Nek Suminem? Ternyata kan mak, tahu nggak apa yang dimauinya? Karena Nek Suminem ini rajin, pekerja keras, punya uang. Nggak kaya memang, nggak kaya, tapi uangnya banyak. Si berondong ini, lakinya yang ketiga ini kan mak, cuman mau duitnya aja. Beli rokok tinggal minta sama Nek Suminem. Mau ke warung tinggal minta sama Nek Suminem. Jadi suami ketiga yang berondong ini menikahi Nek Suminem itu waktu umur Nek Suminem udah tua loh mak, udah 60 tahun. 60 tahun. Tapi ya gitu, dia nggak pernah dinafkahi, nggak pernah, maksudnya nafkah ekonomi. Kalau nafkah batin iya, jadi kawan tidur, kayak gitu ya kan mak. Pekerjaan Nek Suminem sehari-hari adalah mencari lidi sapu dari daun kelapa sawit mak, tahu nggak mak? Jadi dicari gitu, diambil dari batang sawit yang udah jatuh di kebun, di perkebunan sekitar rumahnya mak. Diambil, dibersihkan gitu. Nanti kalau udah bersih, dijual, ada agen yang membeli lidi kelapa sawit ini. Harganya sekilo 1.200 per kilo. Biasanya dalam waktu 3 hari, Nek Suminem ini dapatlah dia 10 kilo. Jadi kalau 10 kilo berapa mak? Penghasilan Nek Suminem dalam 3 hari. Berarti 36.000 dalam waktu 3 hari. Inilah penghasilannya untuk membiayai 2 cucunya yang ikut sama dia. Cucunya 2 ini laki-laki semua mak. Bandelnya nauzubillah. Bandel kali cucu yang 2 ini. Ya bandel-bandel orang kampung lah ya kan mak. Tapi kan kalau dia nggak bandel bisa nolongin Nek Suminem harusnya kan. Ini bukannya nolongin, meras neneknya. Minta beliin HP,
minta beliin sepatu baru, minta jajan, mau jalan-jalan ke sana kemari sama kawan-kawannya. Pokoknya hajat Nek Suminem ini. Belum lagi lakinya si berondong tadi nggak pernah ngasih nafkah. Kalau di rumah, kalau pulang minta duit melulu. Jadi sebetulnya Nek Suminem ini membiayai, menafkahi 3 anak laki-laki, ya kan? Laki-laki yang tua, anak tertua si lakinya berondong tadi, tambah 2 cucunya, ya kan Mak? Suatu hari kan Mak, suatu hari Nek Suminem sakit, tergeletak, nggak berdaya. Sakit dia Mak. Cucunya nggak peduli, main aja kerjanya cucunya. Nggak sekolah sebetulnya cucunya nih Mak, tapi main aja, nggak peduli neneknya tergeletak, nggak berdaya. Harapan satu-satunya lakinya lah pula, ya kan Mak? Lakinya kan? Ternyata Mak, pada saat Nek Suminem nggak berdaya, nggak bisa nyari sapu, nggak dapat duit, nggak punya duit, nggak diurus sama lakinya, nggak diurus. Dia sendirian Mak, merangkak-rangkak dari tempat tidur, mau minum, mau cari makan, dibiarin aja sama lakinya, dibiarin aja, nggak diurus Mak sama suaminya, sama lakinya. Dia merangkak-rangkak dari tempat tidur, mau cari makan, mau minum, nggak diurus, dibiarin aja sama lakinya. Kesel lah Nek Suminem. Dalam hatinya bertekad dia, kalau aku sehat, nggak akan aku jadi bojomu meneh, gitu katanya kan Mak. Akhirnya apa yang Nek Suminem lakukan Mak? Dia betul-betul meninggalkan suaminya. Ditinggalnya lakinya yang berondong itu Mak, diceraikannya lakinya Mak. Rasain. Waktu ditanya orang nih Mak, kok ditinggal laki berondongnya Nek? Kata orang, ditanya orang lah dia kan, kok ditinggal laki berondongnya? Tahu apa jawabnya? Kata Nek Suminem, ngapain aku ngurusin bojo? Katanya punya bojo, tapi cuman untuk ngesek aja, katanya gitu Mak. Terus tanya lah, Nek, memangnya nenek masih bisa ngesek? Bisa, katanya Mak. Ternyata masih bisa juga ya, perempuan 75 tahun Mak, masih produktif Mak, masih bisa ngesek Mak, katanya. Kata Nek Suminem, pengalaman Nek Suminem ya kan. Bagaimana menurut Anda Mak? Keren ya Nek Suminem ya. Kadang-kadang dalam masyarakat kita, perempuan difabel seringkali hanya dijadikan objek. Dinikahi karena dia bisa memberikan sesuatu. Jadi bukan karena empati pada perempuan yang difabel, tunarungu misalnya, karena dia bisa mencari uang. Itulah masyarakat kita, apalagi dunia patriarki yang menganggap perempuan ini barang. Udah syukur dinikahi, gitu kan Mak? Tapi Nek Suminem ternyata cerdas. Dia tidak hanya butuh seks. Sebagai perempuan, sebagai istri, Nek Suminem gak cuman butuh seks, dia butuh teman. Dalam kondisi dia sedang susah, dia sedang sakit, dia butuh seseorang yang juga bisa merawatnya, suaminya, sebagaimana dia merawat suaminya ketika dia sehat. Kalau cuma untuk kawan tidur, kawan ngesek, ada cara lain Mak, nggak harus pakai laki-laki. Gimana pendapat Anda Mak? Kasih komentar ya Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.